Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah, kembali lagi di rubrik Mimbar Shoot bersama saya Robin KW 100 dari Gotham City. Heboh. Video pengakuan polisi di Kukar Kaltim, rutin setor Rp6 miliar per bulan ke Kabareskrim terkait tambang ilegal. Dikutip dari demokrasi.id, jagat maya dibuat geger oleh Ismail Bolong, seorang pria yang mengaku personel Satintelkam Polresta Samarinda. Dalam video berdurasi 2 menit lebih yang beredar viral, Ismail mengaku menjadi pengepul batu bara dan melakukan kong kali kong dengan pejabat Polri. Izin menyampaikan, terkait adanya penambangan batu bara di wilayah Kaltim, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari proses tanpa izin, tutur Ismail di awal videonya. Lebih lanjut disampaikan, pertambangan yang dilakukannya tidak dilengkapi surat izin pertambangan. Lokasinya berada di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, Kukar, yang masuk wilayah hukum Polres Bontang. Praktik ilegal mining itu digelutinya sejak Juli tahun 2020 sampai Desember tahun 2021. Dalam kegiatan pengepulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya, aku Ismail. Dari bisnis haramnya itu, meliputi pengepulan dan penjualan batu bara, Ismail mengaku bisa meraup keuntungan sekira Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar setiap bulannya. Demi mengamankan aktivitasnya tersebut, pria yang mengaku berpangkat Aibtu itu melakukan koordinasi dengan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Sebanyak 3 kali Ismail memberikan uang kepada Agus, yaitu pada bulan September, Oktober, dan November, semuanya di tahun 2021. Tak tanggung-tanggung, Rp2 miliar dikucurkannya untuk Kabareskrim di setiap bulan tersebut. Sehingga bila ditotal angkanya mencapai Rp6 miliar. Uang tersebut saya serahkan secara langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruangan kerja beliau. Setiap bulannya, sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus, saya serahkan langsung ke ruangan beliau, ungkapnya dalam video, sembari membaca kertas di tangan. Sementara untuk koordinasi ke Polres Bontang, Ismail menyatakan pernah memberikan bantuan sebesar Rp200 juta pada Agustus tahun 2021, yang diserahkan langsung kepada Kasat Reskrim Polres Bontang kala itu AKP Asriadi. Dari informasi yang dihimpun, video tersebut direkam beberapa bulan silam. Ismail Bolong sendiri kini sudah tidak lagi aktif sebagai polisi. Pati polisi saling pegang aib. Video itu sendiri menyeruak dalam diskusi komunitas kolaborasi peduli Indonesia, KOPI, bertajuk, mengungkap persekongkolan geng tambang di polisi dengan oligarki tambang, di Kafe Dapur Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 3 November tahun 2022. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISESS, Bambang Rukminto yang hadir dalam kegiatan itu menilai video pengakuan Ismail Bolong itu merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan Divisi Propam Polri atas kasus pengepulan tambang batu bara ilegal. Video pengakuan itu, sambungnya, tiba-tiba saja dikirimkan oleh sumber tak dikenal atau anonim kepadanya melalui aplikasi pesan WhatsApp WA. Kalau saya melihat video yang disampaikan oleh Ismail Bolong ini merupakan hasil pemeriksaan di internal kepolisian sendiri. Karena beberapa waktu yang lalu, ini pun juga sudah dibuka di media salah satu media nasional, bahwa ada pemeriksaan di Propam tanggal 4 April meskipun demikian pemeriksaan ini berhenti begitu saja, ungkap Bambang. Ketua Indonesian Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso yang hadir dalam diskusi mengatakan, di dalam institusi Polri terjadi semacam perang bintang. Hal ini terlihat dari saling serang para perwira tinggi Pati Polri terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan. Kata dia, masing-masing kubu saling memegang aib satu sama lain. Kalau terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran dari kepolisian, para jenderal ini kalau mau dibongkar bukannya tidak bisa, sebutnya. Saling kunci pun terjadi di kalangan para pati dalam praktik pertambangan ilegal, salah satunya di Kaltim yang mencuat akibat video Ismail Bolong. Karena terjadi kesepakatan rupanya bahwa ada uang perlindungan yang memang harus dikelola dan dibagikan secara proporsional di antara petinggi kepolisian lokal di Kaltim dan juga yang di Mabes. Ini yang terekam saya lihat di buku hitam Sambo, Ferdi Sambo, Beber Sugeng. Menurutnya praktik terlarang ini bukan hanya terjadi di benua Etam, melainkan juga di daerah lainnya, termasuk Kalimantan Selatan, Kalsel.
Polda Kaltim dan Polres Bontang angkat bicara soal video pengakuan dosa Ismail Bolong. Polda Kalimantan Timur menanggapi beredarnya video pengakuan dosa Ismail Bolong yang menyetor uang hasil tambang ilegal ke Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Kabid Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Komisaris Besar Polisi Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pendalaman kasus tersebut. Masih didalami, ucapnya singkat saat dikonfirmasi, Sabtu, tanggal 5 November tahun 2022. Disinggung soal status Ismail Bolong yang pernah menjabat sebagai polisi dan pernah bertugas di Polresta Samarinda turut dibenarkan olehnya. Kalau enggak salah sudah mengundurkan diri dari kepolisian. Tahun pastinya kapan, akan saya pastikan lagi ke bagian SDM, tandasnya. Tanggapan Kapolres Bontang. Kapolres Bontang AKBP Yusef Dwi Prasetya mengaku akan mencari tahu terlebih dahulu kebenaran kabar tersebut. Apalagi, kabar itu viral di media sosial dan melibatkan salah satu mantan pejabat Polres Bontang di 2021 lalu. Kita akan cek dulu benar atau tidak pernyataan itu, singkat AKBP Yusef kepada Klik Kaltim. Terkait video Ismail Bolong, IPW dan ISESS buka suara. Indonesian Police Watch IPW, dan Institute for Security and Strategic Studies ISESS buka suara terkait viralnya video Ismail Bolong. Keduanya turut menyoroti dan mengamati video Ismail Bolong dalam sebuah diskusi komunitas kolaborasi peduli Indonesia (KOPI) yang diselenggarakan di Cafe Dapu Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 3 November. Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian dari ISESS mengatakan bahwa dirinya mendapatkan video pengakuan Ismail Bolong dari sumber tak dikenal ke nomor WhatsApp-nya. Meski begitu, Bambang sendiri mengatakan bahwa Ismail adalah seorang anggota Polri. Dia menilai video pengakuan Ismail Bolong itu merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan Divisi Propam Polri atas kasus pengepulan tambang batu bara ilegal. Kalau saya melihat video yang disampaikan oleh Ismail Bolong ini merupakan hasil pemeriksaan di internal kepolisian sendiri. Karena beberapa waktu yang lalu, ini pun juga sudah dibuka di media salah satu media nasional, bahwa ada pemeriksaan di Propam tanggal 4 April. Meskipun demikian pemeriksaan ini berhenti begitu saja, kata Bambang dalam rilis yang diterima, Jumat, tanggal 4 November. Di sisi lain, Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua Indonesian Police Watch IPW, menilai terdapat perang bintang dalam tubuh institusi Polri. Hal ini tampak dari saling serang para perwira tinggi Pati Polri terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan. Menurut Sugeng, masing-masing kubu saling memegang aib satu sama lain. Kalau terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran dari kepolisian, para jenderal ini kalau mau dibongkar bukannya tidak bisa, ujar Teguh dalam diskusi tersebut. Sebagai bentuk wujud rasa memiliki Polri, bahwa Polri itu bukan miliknya Polri. Polri itu adalah milik seluruh anak bangsa, milik khususnya rakyat Indonesia. Karena yang gaji polisi itu kita, yang membuat polisi itu kita, yang memberi kewenangan kepada polisi itu melalui undang-undang ya rakyat, yang mempersenjatai polisi itu ya rakyat, yang memberikan peralatan polisi itu rakyat. Maka wajib hukumnya rakyat mendesain polisi model apa yang dia inginkan. Kemudian kalau ada kesalahan, wajib mengkoreksi atas kesalahan-kesalahan itu dengan memberikan jalan keluar. Itulah rasa cinta dan rasa memiliki. Perwujudan koreksi itu macam-macam, ya gaya bahasanya masing-masing. Ada yang lunak, ada yang ilmiah, ada yang nesu atau orang Jawa itu marah. Ya boleh-boleh saja itu mirip polisi. Dan kalau sudah jadi polisi di era demokrasi ini ujo nesu, jangan marah, dikoreksi marah, dicari kesalahannya apa. Tidak dilihat isi koreksinya, tapi dilihat kesalahannya. Dia lihat latar belakang orang itu, wah iki anak iki, mbok iki, bapak iki, cilik nyolong mangga, nyolong timun. Nah, ini namanya gembleng gitu, nggak baik-baik kita ya. Oke, saya sebagai anggota keluarga besar polisi, karena saya sudah pensiun, saya berterima kasih sekali. Masukan seperti ini harus ada. Jadi benar sekali, dan topik ini bagus sekali ya. Moderasi beragama di tengah-tengah tuntutan untuk Polri yang kayak gini gitu, untuk dituntut direformasi gitu. Reformasinya apa? Reformasi kultural atau reformasi internalnya dulu atau reformasi reposisinya. Nah, begini. Jadi benar sekali apa yang menyebabkan Polri itu terpuruk dari awalnya ya, sebelum peristiwa Sambo, Gate, polisi tembak polisi di Lampung, sebelum
tragedi Kanjuruhan 135 nyawa dan ratusan luka berat luka ringan, beredarnya chart judi online yang melibatkan transaksi ratusan triliun ya, dan ada nama-nama petinggi Polri di situ. Kemudian terakhir adalah Jenderal Polisi Bintang 2, Kapolda Sumatera Barat yang dipromosikan jadi Kapolda tipe A, Jawa Timur. Belum serah terima, ditangkap masalah narkoba. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada lagi yang lain. Ini sebenarnya momentum yang terbaik untuk Polri berbenah diri, membenahi. Nah, siapa yang paling efektif membenahi Polri itu? Ya Polri itu sendiri, karena dia yang paling bagus. Pembenahan itu dari dalam paling bagus. China komunis, negara yang besar kayak gitu berbenahnya dari dalam. Siapa yang benahi? Bukan negara lain, tapi dari dalam. Deng Xiaoping yang membenahi. Rusia, negara komunis kayak gitu bisa berbenah. Bagus kayak sekarang, siapa yang membenahi? Ya berbenah dari dalam. Kita tahu itu ada Gorbachev, ya katanya plesetannya. Dialah yang mereformasinya. Sama dengan Polri. Siapa yang bisa membenahi Polri yang cepat? Yaitu dari internal Polri, elit-elit Polri. Khususnya siapa? Ya Kapolri. Ya bagus kalau Kapolri sudah menyuarakan pada dalam rangka Hari Sumpah Pemuda di di UIN Semarang. UIN Semarang. Ya, dia katakan harus ada mari para pemuda silakan moderasi beragama, kehidupan beragama dalam rangka ini dikaitkan dengan juga pembenahan Polri. Ini bagus. Moderasi kehidupan beragama itu ya pertama diwujudkan dengan keseimbangan beragama, tawazun ya istilahnya ya. Kemudian harus berdiri tegak lurus gitu, tidak gampang tergoyahkan atau apa bahasa Arabnya itidal ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada tasamuh ya, jiwa toleransi, kemudian egaliter atau musyawarah gitu. Kemudian islah, reformasi, itu harus reformasi. Kemudian juga harus tahu skala prioritas gitu. Kemudian harus hidup dinamis. Nah, jiwa-jiwa itu harus dipegang supaya moderasi beragama, yaitu memahami kehidupan, memahami agama dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dituntut oleh moderasi beragama. Nah, kalau kita kaitkan dengan reformasi Polri, ya memang itu apa yang menyebabkan Polri jatuh gitu, menjadi terpuruk citranya atau kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum yang tertinggi dulunya. Aparat penegak hukum ya, bukan seluruh institusi ya, tertinggi. Tahu tuh anjlok hanya 50% atau di bawahnya gitu menurut survei terakhir. Apa itu? Ya masalah kasus yang kita angkat tadi yang sampai sekarang belum selesai, yang sudah masuk dari persidangan, yaitu kasus Sambo, kasus polisi tembak polisi di Lampung, kasus beredarnya chat judi online, kemudian kasus Kanjuruhan 135 nyawa melayang, kemudian kasus narkoba, kemudian kata presiden itu, dan ini bukan kata saya, kata presiden waktu elit Polri dikumpulkan di istana, termasuk para Kapolres, Kapolresta se-Indonesia. Presiden mengatakan selain itu maka yang menjatuhkan kepercayaan masyarakat pada Polri itu pungli, kata presiden. Ini presiden loh yang ngomong, padahal presiden itu adalah orang yang paling bertanggung jawab pada Polri. Nomor 1 adalah presiden. Di tangan dialah tanggung jawab kepolisian negara Republik Indonesia. Nomor 2 apa kata presiden? Bahwa Polri itu represif gitu. Tidak mengutamakan perlindungan, pengayoman dan sebagainya, tapi justru Polri itu represif. Nah, rakyat tidak mau, bukan itu yang dikehendaki. Rakyat menghendaki Polri yang mengayomi, melindungi, melayani gitu kan. Bukan represifnya yang dituntut. Represif itu belakangan. Terus apa lagi kata presiden? Polisi itu hobinya ngerekayasa, gawe ke perkara, bukan menghilangkan, mengecilkan perkara cilik digedeke. Nek nggak ada perkara dibuatkan perkara. Apa bisa buatkan perkara? Lah bisa loh. Pak Mahfud sendiri cerita, polisi perkara itu bisa direkayasa, bisa dipesan sejak laporan, penyidiknya si ini, penuntutnya si ini, kok majelis hakimnya iki. Dan saya ngomong gitu bukan hanya karena Pak Mahfud juga, saya sendiri ngalami kok. Alami saya 12 tahun yang lalu.
Dan kasus saya belum putus sampai sekarang di MA ya. Saya nggak alami. Kenapa? Yang nangkap saya anak buah saya masih jabat, bintang 3, itu bisa direkayasa. Oh, pemenang rakyat Chile gitu. Nah, artinya, tapi saya tidak mau menoleh ke belakang, kita ke depan. Kita harus optimis, kita cinta pada Polri. Jadi merekayasa perkara itu jangan lagi. Sakit, rakyat benci gitu. Jadilah pelindung, perkara kalau kecil-kecil bisa didamaikan, didamaikan. Jangan-jangan dikit-dikit kalau ada yang aneh-aneh di ETE-kan, di pencemaran nama baik kan. Memang tidak Polri yang melapor. Misalnya ada orang yang tidak disenangi, disuruh orang lain melapor, seolah-olah ada laporan. Nah, hal yang seperti ini rakyat sudah tahu. Rakyat tidak mau polisi seperti ini, kata Presiden. Ya, jangan rekayasa perkara. Yang berikut apa kata Pak Presiden? Hedonisme. Nah, hedonisme itu bahasa mana boh aku nggak ngerti. Style life. Ya mulanya aku nggak ngerti. Maklum lah petani desa kan. Aku ini petani desa kan nggak ngerti. Hidon gitu kok cewek Arab apa-apa. Oh tahu-tahu buka mbak Google hidon itu gaya, uripin gaya, mewah, tases yang harga semiliar, baju nih kelambine sing kotak-kotak, blueberry apa namanya, strawberry. Ya kan aneh-aneh. Sepatunya bukan made in Cibaduyut tapi made in Itali, sing gampang ngeletek nek kena banyu gitu kan. Padahal Cibaduyut awet gitu, setahun nggak rusak. Nah, hal-hal seperti mobilnya sing mewah gitu, nek single sitik gitu mumet ya sirai. Nah, bukan mobil yang mobilnya sejuta umat ya, apa enggak. Nah, itu janganlah gitu. Walaupun memang anak orang kaya, mbah moyang kaya, jangan begitu. Kata Pak Presiden loh, jangan nanti lesu karo aku, nanti dicari-cari pula kesalahan saya. Saya ini Polri loh, saya senang sama polisi, karena kesenangan saya ya saya sampaikan, ini ingatkan. Dan alhamdulillah kalau Kapolri selaku yang tertinggi dan penanggung jawab di institusi Polri sudah ngajak para pemuda, ngajak mahasiswa untuk menyebarkan moderasi beragama dan juga dikaitkan dengan reformasi Polri. Kalau kehidupan beragama itu sudah dimoderasi termasuk oleh anggota Polri, ya tidak ada lagi hal-hal yang mau begitu, yang mau saya sebutkan yang menjatuhkan nama Polri. Karena hidupnya seimbang gitu antara dunia dan akhirat, mangan kene wis cukup ya wis gitu. Nggak usah makan 1 ton beras gitu, cukup aja, yang lain kok cukup, duit ya secukupnya, cukup untuk umroh bagi yang muslim, cukup beli baju, cukup nyekolahkan anak, udahlah, nggak usah ada duit Jepang, nggak ada dolar, nggak ada duit macam-macam. Kemudian dalam ini kan di moderasi beragama itu harus dia itidal gitu, tegak lurus gitu. Kalau yang benar ya benar, yang salah salah, jangan digawe-gawe ke. Nggak senang dibuat begini gitu.